Iya, Bapak. Masalah sebenarnya dari dulu sampai sekarang hampir sama nih, Pak, nggih. Kalau saya inginnya, ini Pak, apa namanya, menyiapkan balai latihan kerja. Kebetulan kan untuk Salatiga sendiri ini kan kota pendidikan. Bahkan yang sekolah di Salatiga ini itu dari berbagai luar luar Jawa juga dan luar negeri juga ada. Dan harapan saya itu dengan balai latihan kerja ini, para lulusan itu bisa siap untuk bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Salatiga periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh dari Kota Salatiga, yaitu Ibu Hajah Sri Wahyuni SEMH. Beliau adalah Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, IWAPI Salatiga. Apa kabar Bu Sri Wahyuni? Alhamdulillah, baik Bapak. Iya, terima kasih. Ya, Bu Sri Wahyuni ini lahir di Blora 27 Juni 1982, menyelesaikan S1 di STIST Kubang, kemudian S2 di Universitas 17 Agustus 1945 Untak Semarang, mengawali karir pernah di Bank Mandiri, kemudian jadi pengusaha, mengembangkan bisnis, homestay dan di objek wisata, kemudian aktif di bidang politik, pernah di KPPG, pernah menjadi wakil bendahara Partai Nasdem di Salatiga, dan saat ini menjadi ketua IWAPI. Bu Sri Wahyuni, kalau ada yang terlewat, mungkin bisa dilengkapi perjalanan karirnya. Monggo, tapi sebelumnya agak ke belakang sedikit supaya nggak terpotong kepalanya. Ya, segitu. Silakan, Bu. Nggih, Bapak. Matur sembah nuwun, Bapak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nggih, Bapak. Ini sebelumnya saya nyuwun bimbingan nggih, Bapak, menawi panjenengan kan sampun melegenda di Blora ataupun di Semarang di kancah politik. Setiap saya mencoblos pasti ada namanya Bapak kan. Belajar mohon dituntun. Memang saya perjalanan karir secara singkat saya di Bank Mandiri Bapak. Dulu manajer kredit di Semarang, di mana di Mandiri Pahlawan saat itu saya di Semarang itu dari tahun 2000. Dari tahun 2000 sampai 2005 saya mulai kerja untuk di Bank Mandiri. 9 tahun saya berkarir sebagai manajer kredit. Di situ saya menikah, Bapak, menemukan jodoh kan di situ dari Bank Mandiri. Ya, singkat cerita, saya dari Blora itu kan dari petani, Pak. Dari petani di sini ketemunya petani lagi, dan kalau Salatiga kan ada buah-buahan, berkebun juga kalau di sini, Pak, dan wisata. Nah, di situ saya berkonsentrasi
untuk berbisnis wisata. Kebetulan ada di Sitalang itu kan ada wisata nggih. Dan saya ada homestay yang dulunya memang sempat saya jadikan kafe, Bapak. Mengikuti perkembangan yang ngehit kan seperti itu. Dan sekarang saat ini saya pergunakan untuk homestay. Dan untuk tanah-tanah yang sekitar Sitalang itu saya alih gunakan untuk tanam buah-buahan, Bapak. Jadi nanti bisa untuk apa nggih? Ya untuk menambah ini juga sih, Pak, penghasilan juga. Dan kebetulan ada Curug Joko Tingkir. Itu petilasan Joko Tingkir, Bapak, itu untuk wisata religi. Di situ ada air terjun, mungkin banyak orang belum tahu di situ. Tapi menawi tubing untuk di Kauman Kidul pasti akan lewat di situ. Nah, ini harapan saya Salatiga sendiri ini banyak sekali destinasi pariwisata dan bisa dikembangkan. Dan kenapa saya ke politik? Saya itu berpikir seperti ini. Pengen bermanfaat untuk orang banyak karena sebaik-baiknya orang itu bisa lebih baik yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu aja, saya tidak ada tujuan apapun, hanya ingin bermanfaat dan itu yang pasti terbaik untuk saya dan juga untuk Allah, seperti itu, Bapak. Terus singkat cerita, saya di Salatiga karena termasuk pengusaha wanita, saya gabung di IWAPI sekitar 4-5 tahun yang lalu. Saya tidak sebagai pengurus dan kemarin alhamdulillah secara aklamasi saya terpilih sebagai ketua IWAPI, Bapak, seperti itu. Di sini termasuk yang apa nggih? Saya memang sangat sangat senang sekali, sangat senang saya ingin memajukan perekonomian terutama para wanita juga dan kaum laki-laki pada umumnya juga, Bapak. Ya. Baik, Ibu sekarang berminat ya dari berbagai informasi, berminat untuk maju dalam pilkada dan memilih untuk menjadi calon wakil wali kota. Nah, ini apa tujuannya dan mengapa tanggung tidak jadi wali kota sekalian? Matur sembahun Bapak. Memang dari saya sendiri tujuannya ingin menyejahterakan masyarakat secara umum nggih Pak nggih. Penyetaraan gender dan saya ingin apa namanya Pak, mengalir saja seperti apa yang dibutuhkan masyarakat dan saat ini memang segala sesuatu itu kan perlu proses Bapak. Tidak langsung dari awalnya saya yang kemarin nyalek juga belum lolos Bapak. Itu kan prosesnya saya lalui walaupun selisihnya tidak banyak dan sekarang untuk wakil wali kota karena saya menyadari kemampuan saya yang juga baru di politik dan saya harus banyak belajar tapi mengalir tidak menutup kemungkinan jika masyarakat menghendaki dan Allah memberikan jalan, tidak ada yang tidak mungkin. Seperti itu, Bapak. Ya, jadi bukan tidak mungkin nanti siapa tahu akhirnya malah nyalon wali kota, seperti itu Bu ya. Nah, kemudian Ibu sebagai ketua IWAPI, ya, kata wanita pengusaha, apakah komunitas IWAPI juga akan membantu atau mendorong Ibu supaya cita-cita itu kesampaian? Oke. Ya ini pas kebetulan saya itu jadi ketua IWAPI dan nama saya masuk ke radar pilkada. Alhamdulillah IWAPI ini bisa menjadikan saya semakin semangat, Bapak. Karena bagaimanapun juga IWAPI sendiri seandainya nanti saya maju dan jadi mereka ini kan bisa langsung memberikan kontribusi ke saya, masukan-masukan apa yang terjadi, masalah-masalah perekonomian untuk UMKM dan lain-lain seperti itu, Bapak. Dan alhamdulillah dengan saya
menjadi ketua IWABI ini banyak sekali para pendukung-pendukung, juga ada perempuan, ya, laki-laki yang bersimpati untuk mendukung saya. Begitu, Bapak. Ya, baik. Nah, untuk mencalonkan sebagai pimpinan daerah itu harus melalui partai politik sekarang karena yang perseorangan sudah lewat. Nah, Ibu akan masuk melalui partai politik apa atau gabungan partai politik apa saja? Baik, Bapak. Untuk saat ini kebetulan saya tergabung dalam Nasdem, Bapak. Partai Nasdem, Nasional Demokrat, dan memang arahan dari partai saya itu silakan mendaftar ke semua partai seperti itu. Dan saat ini saya sudah mendaftar di Nasdem sendiri, terus PDIP dan PKB. Seperti itu. Untuk yang lainnya sudah pengambilan formulir, tapi belum saya kembalikan, Bapak. Ya. Nah, memang kalau melamarnya menjadi wakil itu lebih agak repot karena tentu harus ada yang diwakili. Ya, kalau nyalon wali kota kan biasanya wali kotanya yang mencari wakil, tapi kalau nyalon wakil itu pasti harus ada yang akan diwakili. Apakah sudah ada komunikasi dengan tokoh-tokoh yang sudah mulai menyatakan mau nyalon wali kota? Alhamdulillah sampun Bapak, dan ada beberapa perwakilan partai sudah silaturahim ke rumah. Jadi ada 3 partai yang ke rumah, ya tidak perlu disebutkan. Dan kalau saya kan memang terbuka nggih, berkomunikasi dengan siapapun, asalkan nanti sevisi semisi dengan saya, itu insya Allah jadi pertimbangan seperti itu Bapak. Dan pastinya para calon-calon wali kota ini kan punya kelebihan masing-masing. Nah, seperti itu, Bapak. Ya, baik. Nah, sekarang Bu Sri Wahyuni ini apa yang Ibu tawarkan kepada partai-partai supaya partai-partai itu mau mendukung dan mengusung Ibu? Oke. Kalau saya itu pengennya gini, Pak. Punya impian itu seperti yang di Temanggung itu. Jadi partai-partai itu mempunyai kantor satu di satu tempat. Nah, itu kan bagus, Pak. Jadi mungkin bisa nyewa dengan bengkok kelurahan, kontrak gitu nggih. Kalau jadi satu itu kan akan terjalin persaudaraan. Tidak apa namanya? Tidak, ya memang kita berkompetisi, tapi tidak bermusuhan yang terlalu ini. Terlalu apa nggih? Dalem ngeten nggih. Dan saya kebetulan mewakili perempuan di sini bisa melengkapi untuk yang wali kotanya Bapak. Untuk yang persamaan gender gitu. Baik, untuk partai-partai nanti kalau Ibu jadi dibuatkan kantor Pengennya, supaya bisa maju. kan Ya. keinginannya. Kalau menurut Ibu apa masalah-masalah di Kota Salatiga yang akan Ibu atasi atau selesaikan kalau seandainya bisa menjadi wakil wali kota? Jadi Bapak, masalah sebenarnya dari dulu sampai sekarang hampir sama nih Pak. Kalau saya inginnya ini Pak, apa namanya, menyiapkan balai latihan kerja. Kebetulan kan untuk Salatiga sendiri ini kan kota pendidikan. Bahkan yang sekolah di Salatiga ini itu dari berbagai luar luar Jawa juga dan luar negeri juga ada. Dan harapan saya itu dengan balai pelatihan kerja ini para lulusan itu bisa siap untuk bekerja. Itu satu. Yang kedua, untuk Kota Salatiga ini kan terkenal dengan kota paling toleransi, Pak, se-Indonesia. Itu kan pernah dijuluki seperti itu. Nah, saya inginnya itu gini. Salatiga kebetulan kan sudah ada TWR, Taman Wisata Religi. Itu bisa dibuatkan untuk apa namanya?
tempat ibadah masing-masing agama. Nah, kebetulan di Salatiga sendiri itu kan belum ada untuk tempat manasik haji, Bapak. Manasik haji, manasik umroh itu kan masih ke Boyolali atau ke kabupaten. Nah, itu harapannya seperti itu, Bapak. Nah, dengan adanya kita punya fasilitas yang seperti itu, otomatis mendatangkan pengunjung lah, kan seperti itu, dan itu akan membawa pendapatan untuk Salatiga sendiri. Seperti itu, Bapak. Sekarang banyak yang mengatakan atau berpendapat bahwa untuk menjadi kepala daerah biayanya tinggi karena masyarakat cenderung pragmatis, cenderung transaksional. Nah, bagaimana Ibu nanti menyiasati soal-soal seperti ini? Bapak, kalau kos politik itu pasti ada. Tapi saya yakin masyarakat Salatiga masih banyak yang menggunakan hati nurani, Bapak. Bukan semata-mata uang, ya. Pasti ada kos politik itu pasti ada, tapi kalau bisa ya diminimumkan kan seperti itu. Karena memang banyak masyarakat yang masih menggunakan hati nuraninya untuk memilih pemimpinnya, Bapak. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Salatiga supaya memilih tadi yang terbaik dan mendukung Ibu supaya terpilih? Saya ingin berpesan warga Salatiga, monggo pergunakan hati nuraninya untuk memilih pemimpin Salatiga yang bisa menjadikan Salatiga ini beriman, maju, dan unggul terdepan dari manapun. Dan siapapun yang akan terpilih nanti, saya juga mendukung Bapak dalam arti semoga amanah untuk Salatiga dan untuk kemajuan Salatiga itu sendiri. Dan saya sampai saat ini masih calon wakil wali kota perempuan satu-satunya. Ya, yang pasti saya ingin persamaan gender tadi, dan untuk para ibu-ibu perempuan juga agar bisa terwakilkan suaranya oleh saya, dan pilihlah pemimpin yang bisa mendengar dan menyuarakan panjenengan apa yang diinginkan masyarakat Salatiga. Pastinya untuk kemajuan juga, teman-teman. Mengenai calon perempuan, saya tidak tahu kalau yang mencalonkan wakil wali kota hanya satu, tapi kelihatannya ada calon lain, Bu. Ibu sudah mendengar apa belum? Oh, sampai saat ini dereng, Bapak. Ya semoga aja sih wonten kan ngoten. Cuma sampai saat ini saya sudah mendaftar di PDI yang sudah tutup nih, Nasdem. Untuk yang PKB masih ada, hanya saya sampai saat ini. Cuman belum tahu nanti selanjutnya jika ada tambahan untuk meramaikan pilkada ini, seperti itu, Bapak. Baik, Bu. Mungkin masih ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Silakan. Ya, tambahan, Pak, kebetulan. Tambahan, saya kebetulan juga Ketua Jamiah SD Al-Azhar, Salatiga, Bapak. Nah, mewakili wali murid untuk Salatiga, Anjing. Terima kasih sekali Ibu Hajah Sri Wahyuni, SEMH, Ketua IWAPI Kota Salatiga. Mudah-mudahan kalau tercapai apa yang dicita-citakan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.